adalah penyakit. Ya, penyakit yang menjangkiti sebagian besar umat manusia, yaitu lupa, tidak perhatian kepada akhir dari perjalanan ini. Orang hidup ini kan perjalanannya akhir kemana? Ke akhirat. Nah, lupa pada akhir dari perjalanan ini. Bodoh, tidak memahami bahwasannya urusan akhirat itu urusan yang dahsyat, urusan yang luar biasa, urusan yang sangat berbahaya. Padahal wal akhir muqbilatun, akhirat ini sekarang datang menjemput kita. Wal akhirah muqbilatun. Wa dunya, sedangkan dunia ini berjalan meninggalkan kita. Sementara dunia berjalan meninggalkan kita, akhirat yang begitu bahaya, begitu susah, begitu berat ini datang menyambut kita. Wal ajal qarib, dan ajal kita sudah semakin dekat. Wasafar ba'id, perjalanan yang ditempuh masih sangat panjang, masih ada kubur, masih ada mahsyar, masih ada hisab, masih ada siratal mustaqim, seperti itu masih panjang perjalanannya. Wazat tafif, sedangkan bekalnya sangat ringan. Ya, bekalnya sangat sedikit. Wal khatar adim, kemudian bahaya yang akan dihadapi di alam sana itu sangat besar. Wa tariq sad, dan jalan yang ditempuh penuh dengan rintangan. Ya, jalan yang ditempuh penuh dengan rintangan. Wa masiwal khalis, yang selamat cuman orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas. Siapa itu? Orang yang punya ilmu, orang yang punya amal, tapi dia ikhlas. Itu yang selamat. Ya, kalau yang ilmu enggak punya, amal enggak punya, udah jelas enggak selamat ini. Yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu yang selamat cuman yang ikhlas. Padahal yang meneliti mereka ikhlas atau tidak ikhlas adalah An-Naqid Al-Basir. Allah yang maha meneliti secara detail dan maha melihat perbuatan manusia. Kemudian beliau berkata, ya, selanjutnya Imam Ghazali berkata, wasuluk tariqil akhirah makathil ghawail, kalau kita berjalan menuju akhirat, sedangkan rintangannya itu sangat banyak, terus kita tidak punya penunjuk jalan dan tidak punya teman yang menemani, maka perjalanan itu akan sangat melelahkan. Menuju akhirat rintangan banyak, enggak ada penunjuk jalan dan tidak ada teman. Itu sangat melelahkan. Nah, penunjuk jalannya siapa? Fa'adillatul tariq humul ulama. Penunjuk jalan, guide-nya itu adalah para ulama. Mereka itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Hanya saja waqad saghara minhumuz zaman. Dewasa ini ulama-ulama yang bisa menjadi penunjuk jalan itu jumlahnya semakin sedikit, semakin tidak kelihatan, tersembunyi. Walam yabqa, yang muncul sekarang ulama-ulama al-mutarassimun, ulama-ulama yang cuman penampilannya ulama tapi sejatinya bukan ulama. Mutarassim, cuman gambarannya itu gambaran ulama, pakaian ulama. Tetapi perilaku, hati dan ilmunya bukan perilaku, hati dan ilmu para ulama. Yang banyak cuman mutarassim, orang yang pakai penampilan ulama, kelihatannya mengeluarkan hadis, kelihatannya baca Al-Qur'an, kelihatannya pakaiannya ulama, tapi dia bukan ulama. Waqad istahwadha ala aktsarihim syaitan. Dan orang-orang yang berpenampilan seperti ulama ini sebagian besar sudah dikuasai oleh setan. Ya, sebagian besar sudah dikuasai oleh syaitan. Wastaghwahumut tughyan, dan mereka benar-benar sudah dikuasai oleh kelalaian. Ya, mereka sudah sangat lalai dan mereka dikuasai oleh syaitan. Wa asbaha kullu wahidin bi'ajil haddih masyrufan. Masing-masing di antara ulama-ulama tersebut mereka menjadi seseorang yang pikirannya, tujuan utamanya kenikmatan yang segera mereka peroleh. Jadi kesenangannya itu mencari kenikmatan yang segera bisa mereka peroleh, yaitu kenikmatan duniawi. Sudah kecanduan
menikmati dunia. Bayangkan nih ulama-ulamanya udah seperti itu, kecanduan menikmati dunia. Yang dicari itu cuman dunia. Kemudian Imam Ghazali berkata, fasara yarul ma'rufa munkaron. Orang-orang tersebut yang tampak seperti ulama melihat sesuatu yang baik itu kemungkaran. Ngapain sedekah buat buang-buang uang? Udah uangnya disimpan, jangan buat sedekah. Ada kadang yang seperti itu. Buat apa kamu pakai zikir banyak-banyak? Udah zikir biasa-biasa saja, enggak usah banyak. Ini yang baik dilihat mungkar. Wa yara munkaran ma'rufa, dan melihat sesuatu yang mungkar itu kebaikan. Ya seperti ada orang yang sampai ngomong kan, buat apa kamu tahlilan? Lebih baik kamu gitaran daripada tahlilan. Ini kan lihat sesuatu yang mungkar, ya. Gitaran itu kan mungkar. Jreng enggak karo-karo itu mungkar, tapi dilihat seakan-akan sebagai sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Sedangkan orang yang tahlilan la ilaha illallah, sesuatu yang baik dilihat oleh ulama-ulama ini yang mutarosim, cuman bentuknya ulama, dilihat itu sebagai suatu kemungkaran. Memang ini kondisi akhir zaman, padahal itu 1000 tahun yang lalu. Ya, itu 1000 tahun yang lalu. Masih ada orang-orang seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ulama-ulama yang luar biasa. Selanjutnya beliau berkata, hatta dhalla ilmuddin mundarisan. Akhirnya apa? Karena yang muncul ulama-ulama yang seperti ini, ya ilmu agama yang benar itu tertutup, tersembunyi, enggak kelihatan. Ya, tersembunyi di bawah bumi ini. Ilmu agama yang benar. Wa manarul huda fi aktaril ardi muntamisan. Begitu juga itu. Mercusuar memberi petunjuk di segala penjuru dunia ini juga akhirnya padam, sembunyi juga. Ulama-ulama yang soleh-soleh itu enggak kelihatan lagi. Walaqad khayyalu ilal khalqi. Ulama-ulama yang tadi gadungan tadi ya, penampilan ulama. Kalau bahasa Imam Ghazali mutarosim, penampilannya aja ulama. Kalau bahasa kita ulama gadungan. Jadi sebetulnya bukan ulama. Mereka memberi pandangan kepada masyarakat. Masyarakat itu diajari, ya, diajarin yang namanya ilmu, ya, yang namanya ilmu itu adalah fatwa hukumah, yaitu fatwa-fatwanya pemerintah dari misalnya majelis ulama, fatwa-fatwa tentang halal haram, ya ilmu itu. Yang MUI bilang ini halal, ini haram, itu ilmu. Ya, ilmu itu cuma sekedar fatwa pemerintah. Ketika terjadi pertikaian di masyarakat kan dibutuhkan fatwa. Lah itu ilmu. Kamu jadilah hakim. Cari ilmu agar bisa jadi hakim yang memutuskan perkara. Anda tahu situham, ketika masyarakat mulai cekcok, masyarakat mulai kacau gitu kan dibutuhkan orang yang menengahi. Ya ilmu ya seperti itu. Au jadal, atau ilmu itu pandai berdebat. Kalau pinter berdebat, pandai mengeluarkan hadis Al-Qur'an, ini ilmu nih. Ini ulama seperti ini. Jadi kamu cari ilmu untuk berdebat. Nah, au saja, atau ilmu itu pandai bersyair. Ya pandai bersyair, sehingga orang cuma belajar bahasa untuk membuat syair. Muzakhraf. Untuk menarik hati orang-orang awam. Itlam yara masih bahadi salatah masih dalil haram wasabaka lil khutab. Karena mereka melihat jalan untuk mendapatkan yang haram ini ya caranya adalah 3 hal tadi. Kalau orang sudah bisa dapat ilmu untuk menentukan halal haram jadi hakim, biasanya udah begitu, nanti ini gampang nih. Udah buat saja nih biar halal gimana caranya, berapa bayarnya. Ini udah dipandang di masyarakat kan, udah dipandang di masyarakat. Nih kalau dia ngomong pasti benar misalnya seperti itu. Lah orang-orang ini akhirnya bisa disuap. Ya. Syair, nanti buat syair untuk nyenangkan hati seorang, padahal orang yang enggak benar. Ya orangnya tidak benar. Kemudian jidal, pendapatnya salah untuk suatu yang salah, tapi datangkan orang yang pandai berdebat. Udah gimana caranya, pokoknya saya biar menang. Ya saya biar menang. Datangkan nih orang yang alim pandai berdebat.
Nah, dia cuma pintar lisannya, tapi yang disampaikan tidak benar. Fa'amma ilmu tariqul akhirah. Sedangkan ilmu akhirat, ilmu jalan menuju akhirat yang ditempuh oleh para salaf as-saleh, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai fikhan, ilmu fikih, pemahaman, paham betul, bukan fikih artinya cuma ilmu sholat, bukan. Fikih secara luas, pemahaman dalam agama. Wa hikmatan, yang disebut oleh Allah sebagai ilmu hikmah. Kemudian wa ilman, disebut sama Allah sebagai ilmu. Kemudian wa dhiya'an, disebut oleh Allah sebagai cahaya. Wa nur, juga lentera cahaya. Hidayah, petunjuk. Rusyud, juga petunjuk. Saat ini ilmu yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat telah terpendam, telah terkubur, dan bahkan telah terlupakan. Tidak disebut-sebut lagi. Karena bencana seperti ini, keretakan seperti ini terjadi di agama, di Islam terjadi seperti ini, maka saya melihat bahwasannya menyibukkan diri untuk nulis buku yang menghidupkan ilmu-ilmu agama, ini menjadi suatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kata Imam Ghazali begitu, agar orang bisa mengerti bagaimana ilmu atau manhaj, metode jalannya orang-orang soleh yang terdahulu, sehingga bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimiliki oleh para nabi, para rasul dan salaf yang soleh. Ini singkat muqaddimah sebelum Imam Ghazali menjelaskan bab demi bab yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bil makna ya, itu terjemahan bebas bil makna. Nah, coba kita bahas sedikit. Dari sini kan kita ngerti apa yang menjadi kekhawatiran Imam Ghazali di zamannya. Dan itu benar-benar terjadi sampai hari ini. Yang ada sekarang di tengah masyarakat, orang yang mengingkari ilmunya para wali. Ya. Al-adil al-mutaghali, yang terlampau mengingkari ilmunya para wali. Ilmunya para wali lah disebut ilmu tasawuf. Ilmu untuk menjernihkan, membersihkan hati. Sampai ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik alergi dengan kata tasawuf. Menyebut kata tasawuf itu aja udah dianggap itu sesat. Padahal itu kan cuma sebuah nama untuk ilmu yang ilmunya mengajarkan tentang kebersihan hati. Aneh, nama ilmu tasawuf enggak suka, tapi nama ilmu tafsir suka. Padahal ilmu tafsir itu namanya juga adanya belakangan. Dulu enggak ada nama ilmu tafsir. Ya, dulu adanya cuma ilmu fikih. Kalau dibilang fikih itu berarti ya tafsir, ilmu hadis, ya, kemudian adab, kemudian ilmu tentang tata cara ibadah, semua masuk di situ. Ilmu penyucian hati masuk di sana. Karena ilmu mulai dibagi-bagi, dipilah-pilah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih. Maka ulama menyusun namanya ilmu tasawuf. Ilmu untuk menjernihkan, membersihkan hati. Nah, upaya penjernihan hati ini dari zaman ke zaman namanya beda-beda. Dulu zamannya tabi'in disebut ilmu zuhud. Ya, ilmunya ilmu zuhud. Jadi orang-orang yang zahid, zuhud itu sufi itu sendiri. Zahid itu sufi itu sendiri. Berjalannya waktu maka berubah disebut tasawuf. Dan orangnya disebut sufi. Orang yang punya hati yang betul-betul sudah bersih. Hatinya betul-betul jernih. Nah, orang-orang yang punya ilmu tersebut di tengah-tengah masyarakat oleh ulama-ulama tertentu dibenci, dicaci, dimaki, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Dibilang ajarannya sesat, ajarannya enggak benar, ya kan? Nah, ini Imam Ghazali ngomong langsung, orang-orang yang suka mengkritik, orang-orang yang suka menentang jalannya ulama-ulama terdahulu. Kenapa orang-orang tersebut kok menentang jalannya para sufi? Karena mereka takut kalau ulama ini mengamalkan ilmunya para sufi, akhirnya mereka enggak laku. Ya, mereka enggak laku. Ketahuan nih bobroknya mereka itu ketahuan. Kelihatan benar aslinya ini mereka enggak benar itu akan kelihatan. Makanya mereka mati-matian berjuang jangan sampai orang itu belajar ilmu tasawuf. Ya. Jangan sampai orang belajar ilmu tasawuf, karena kalau orang belajar ilmu tasawuf debatnya enggak boleh itu. Tinggalkan perdebatan. Kalau kamu benar meninggalkan perdebatan, kamu dapat
surga. Seperti itu ya. Sampai para sufi itu diajarkan betul-betul membersihkan hatinya. Nah, Imam Ghazali pengen beliau menulis buku yang menjelaskan kesalahan, ya, menjelaskan kesalahan kita ini. Salahnya kita di mana toh? Salahnya kita di mana? Salahnya kita di mana? Menghidupkan lagi ilmunya para ulama yang benar-benar disebut ulama, sehingga orang itu jalan ke akhirat benar. Nah, Imam Ghazali gambarkan ini akhirat bukan main-main. Sementara sekarang semua bisa dikatakan semua lupa. Ya, kita ini semua sekarang lupa. Kita nganggap akhirat itu biasa, enteng, gampang. Betul kan gitu? Seakan-akan ke surga itu surga gitu aja kan. Sekarang saya mau nanya, jenengan mau pergi ke Jakarta. Ya. Kalau nggak tahu jalan gampang atau susah? Susah. Mau pergi ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah. Nggak tahu jalannya mudah atau susah? Susah. Atau kebetulan naik bis, ketemu bis yang supirnya Masya Allah. Kalau orang Solo bilang biayaan gitu ya. Supirnya ini kebut-kebutan nggak karu-karuan. Ngerem, belok kanan, belok kiri gitu ya. Kacau seperti itu. Ketemu supir yang seperti itu, di bis nyaman enggak? Kemungkinan selamat sama enggak selamat besar mana? Kemungkinannya banyak enggak selamatnya gitu kan. Banyak enggak selamatnya. Ini baru mau pergi ke Jakarta, kita pun ya milih-milih gitu. Wah, ini kalau nanti enggak naik kendaraan yang benar, udah jalannya jauh, nyantai saja sekitar 12 sampai 14 jam. Ini kalau kita nyantai ketemu kendaraan yang benar saja capek, apalagi ketemu kendaraan yang enggak benar. Berarti program nomor 1 cari kendaraan yang benar. Syukur-syukur bisa naik pesawat. Naik pesawat itu pun pilih. Semakin bagus pesawatnya, semakin nyaman. Mau ke Jakarta, mau ke luar negeri, mikir seperti itu. Mau keluar dunia, mikir enggak? Imam Ghazali ngajak di awalnya kita mikir dulu. Ini urusannya bukan urusan sepele nih. Ini urusan akhirat. Dan perjalanan akhirat itu perjalanan yang bertahap, enggak langsung surga neraka, enggak begitu. Kubur dulu, setelah ini masuk kuburan, dan jangan dianggap kuburan itu remeh. Imam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman, beliau ketika lewat pemakaman berhenti di situ nangis jadi-jadinya. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu nangis jadi-jadinya. Itu padahal Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah SAW Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang masih hidup, Rasul sudah mengatakan ini orang penghuni surga. Sudah seperti itu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang beliau 1 rakaatnya khatam Al-Qur'an. Fi kulli rakaah witir. 1 rakaat witirnya itu khatam Al-Qur'an. Yang meninggalnya gugur sebagai syuhada karena dibunuh oleh para pemberontak. Yang seperti itu ketika lewat di makam, 1 hari khatam Al-Qur'an, dermawannya luar biasa, menikah dengan putri Rasulullah SAW 2 kali, dijamin masuk surga, lewat kuburan nangis jadi-jadinya. Orang-orang heran, ya, Khalifah, kami enggak pernah melihat Anda menangis seperti ini di tempat-tempat yang lain. Kenapa kalau setiap lewat kuburan kok nangisnya seperti ini? Jawabannya apa? Ini suatu tempat yang barang siapa di sini selamat, selanjutnya lebih ringan. Kalau di sini udah enggak selamat, selanjutnya lebih berat. Ini perjalanan pertama menuju akhirat itu kematian. Jadi dicabut malaikat Israel itu baru langkah awal menuju akhirat. Kalau masuk kubur selamat, selanjutnya lebih ringan. Kalau masuk kubur enggak selamat, selanjutnya lebih. Sayyidina Utsman masih mikir, saya selamat apa enggak? Itu dapat jaminan aja mikir seperti itu. Kalau kita dapat jaminan enggak? Enggak dapat jaminan. Mikir enggak? Blas. Dapat jaminan. Sudah jaminan enggak dapat, mikir juga tidak. Siapakah itu? Kebanyakan umat manusia. Nah, yang Ghazali pengen ingatkan, ingat, ini perkara genting. Ini perkara yang dahsyat. Ini perkara yang
yang berat. Makanya sekarang mulai mikir itu. Jangan cuma mengikuti kebanyakan orang yang seakan-akan ini ulama. Kita ini takut. Makanya saya sering ngomong apa? Saya ini bukan ulama, ini bukan ulama. Bukan, enggak masuk deretan ulama. Murid saja belum. Enggak masuk. Ulama itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi orang sekarang ini, Masya Allah, sedikit orang pakai baju takwa, pakai kopiah, bisa ceramah, ya, bisa ceramah, sedikit ceramah dari satu mimbar ke mimbar yang lain, udah dipanggil Ustaz. Apalagi kalau pakai gamis gitu ya, baju gamis, jalan kemana-mana, nggak usah ceramah, kemana-mana pakai gamis, ke masjid pakai gamis, dipanggilnya Haji, Ustaz, Yai gitu ya. Jadi cuma lihat penampilan zahir saja langsung dipanggil Ustaz. Repot gitu. Tapi lihat ada orang alim pakaiannya biasa-biasa saja, ya enggak dipanggil Ustaz. Ukurannya, ulama enggak ulama, diukur orang awam sekarang dari penampilan. Satu penampilan. Yang kedua, jumlah pengikut. Kalau yang ngikuti ini banyak, ini ulama besar nih. Ya, walaupun yang ngikuti itu sama yang diikuti sama-sama gilanya. Ini bilang ini ulama besar. Diukur itu dari jumlah pengikut. Karena naudzubillah min dzalik. Ukurannya bukan ketakwaannya, bukan solehannya, bukan ilmunya, tapi ukurannya jumlah pengikutnya. Diukur lagi apa? Kepandaiannya berbicara. Oh repot ini. Orang pandai berbicara memukau masyarakat. Wah, ulama. Ya, ini ulama. Sehingga masyarakat mudah diombang-ambingkan. Ya, mudah diombang-ambingkan. Sebentar ikut yang begini, sebentar ikut yang begitu, sebentar jadi begini, sebentar jadi begitu. Tidak punya pegangan yang benar. Lah Imam Ghazali resah, kemudian merasa prihatin. Lihat kok masyarakat nih begini ya. Dan sekarang kita lihat di negara kita gitu atau tidak? Yang namanya ulama nih sekarang yang mana? Orang lihat ulama nih, orang awam. Lihat ulama nih apa yang betul-betul takut sama Allah atau sekedar seperti yang saya sampaikan tadi? Lihat fisiknya kan, lihat penampilannya. Sekarang mau mencetak ulama tuh gampang. Misal Ansori ini saya kasih baju takwa putih, terus saya kasih selendang dikit, terus kita bareng-bareng jalan di belakang menuju masjid. Ya, jalan di belakangnya Ansori menuju masjid. Udah 5 waktu selama seminggu aja. Kemudian beliau nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong, cuma diam, kita menggoyai kita begitu. Orang ngomong Ustadz Ansori. Betul nggak? Betul. Apalagi kita buat gosip sedikit. Itu Ustadz Ansori itu, Yai Ansori ampuh sekali. Buat gosip sedikit. Kemarin itu tiba-tiba ngomong sama saya, hati-hati lo ya, kalau keluar bawa payung, bawa mantel. Padahal itu panas luar biasa. Saya keluar nekat, nggak bawa mantel, nggak bawa payung, ya. 5 menit kemudian hujan terus basah kuyup saya. Jadi belum hujan udah ngerti, hebat tuh Ustadz Ansori. Padahal ini cerita ngarang ini, ya kan, ngarang. Ini Ustadz Entol. Jadi Ustadz yang menaikkan diri sendiri sama teman-temannya gitu, mau jualan Ustadz nih. Ya, cuman contoh, jangan tersinggung. Ya. Akhirnya mulai 1 ngomong, 2 ngomong, 3 ngomong, timbul opini di masyarakat. Ada orang hebat baru. Ada orang hebat baru. Begitu datang, fatwanya diikuti. Yai Ustadz, begini mana? Haram, nggak boleh. Ya. Ustadz, begini kenapa? Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh, dia belum nyampe. Yang bilang siapa? Dia ilmunya belum nyampe. Kalau saya mah udah. Kalau nggak percaya nggak usah ikut saya. Kalau percaya ya ikut silahkan. Akhirnya diikutin. Cuman gara-gara apa? Jalan, diikuti berapa orang, sandalnya diambilkan, duduk kasih tempat, ya kan? Kemudian menunduk sedikit. Ya, menunduk sedikit. Udah diikuti orang. Jadi ukurannya orang sekarang itu bukan ketakwaannya, keilmuannya bukan. Tapi
Yaitu gebyarnya. Guru saya pernah mengatakan imanuhum fi uyunihim. Masyarakat zaman sekarang itu imannya mereka tergantung apa yang dilihat mata. Ada orang soleh tapi gak ada yang ngikuti, gak ada muridnya, udah gak mungkin datangi masyarakat, gak kenal. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja diikuti orang banyak, otomatis masyarakat akan ikut. Kenapa? Imannya apa yang dilihat mata. Apa yang kelihatan mata itu diikuti. Apa yang kelihatan mata itu dipegang. Itu masyarakat zaman sekarang. Makanya sekarang banyak dai pakai metode apa yang dilihat mata, ngikuti selera masyarakat. Ya, karena masyarakat begitu daripada nanti kena sama orang-orang yang enggak, akhirnya dai-dai membuat suatu cara gimana masyarakat tertarik gitu. Akhirnya dai pun ikutan sama orang-orang yang bergaya-bergaya itu. Mulai dai-dainya pakai imamah, pakai jubah. Lah kenapa? Lah yang awam saja imamahan, artis pakai imamah. Ya, pernah itu kan di sebuah televisi, wah artisnya pakai gamis, pakai imamah. Habis itu ngerangkul presenter ceweknya, kan repot. Dipikir nih, wah taat ngangkul presenter ceweknya. Orang lihat, astagfirullahaladzim, masa begini dia seorang ulama. Pakaian ulama ini udah direndahkan, dihinakan. Ya kan, direndahkan, dihinakan, jadi murah. Makanya kita jangan lihat ulama dari penampilannya. Tapi kita juga enggak boleh, oh ini penampilan gini berarti orang enggak benar. Siapa bilang? Itu penampilan kan penampilan ulama. Ya kalau udah penampilannya ulama ya kita husnudzon, prasangka baik. Siapa tahu dia memang ulama beneran. Tapi harus kita lihat dulu. Lihat. Kalau Imam Ghazali bilang ngukurnya itu dengan 4. Ya, ngukurnya 4. Nomor 1, lihat ibadahnya. Ya, lihat ibadahnya. Nomor 2, lihat dia ketika urusan muamalah, duit. Ya, urusan duit. Maaf, dengan 3 hal ya, dengan 3 hal. 1, ibadahnya. 2, urusan duit. Kalau urusan pinjam uang, urusan kerja, jual beli, kira-kira amanah tidak? Yang nomor 3, urusan muamalah dengan sama manusia, diajak pergi keluar kota, nanti kelihatan aslinya. Kalau cuman ketemu di pengajian kelihatan. Oh, jenengan lihat saya di pengajian enggak kelihatannya, oh Masya Allah pakai baju takwa, kopiah gitu kan, enggak kelihatan. Tapi udah pergi bareng 1 hari, 2 hari, 3 hari keluar kota kelihatan pelit atau tidak. Kalau punya makanan disimpan sendiri atau dibagi-bagikan. Kan ya, ada teman teman-teman yang kadang dia itu kalau pergi bawa makanan sendiri, disimpan sendiri. Jadi begitu jam giliran makan, dia bersembunyi di belakang makan sendiri. Jangan sampai temannya tahu. Ini kalau ulama model begini repot ini. Repot. Ya, kita ulama ya begitu. Ya, ulama dilihat. Kalau urus duit bagaimana ini? Kalau dia warok urusan duit, nah ini ulama bener nih. Tapi kalau belum, ya belum. Kita tidak ngomong tidak, tapi belum sampai. Sehingga tidak tertipu. Kemudian fa'adilatut tariq humul ulama alladzina hum warathatul anbiya. Penunjuk jalan yang sebenarnya, mereka adalah para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, dan sekarang mereka sangat sedikit dan tersembunyi. Nah, kalau mereka sangat sedikit dan tersembunyi, terus kita nyarinya bagaimana? Man jadda wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Ya kita cari benar ulama yang seperti itu. Pasti dapat. Enggak mungkin enggak dapat. Minimal kalau susah nyarinya, ya udah baca buku-buku ulama yang terdahulu seperti Ihya Ulumuddin. Ini kan ulama ini. Ya, An-Nasruddiniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya kan? Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baca itu. Nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu. Sama kita duduk dengan ulamanya. Sama.
Kita baca Nasaih Dunia, kita seperti duduk dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita baca Ihya Ulumuddin, kita